Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan kali ini kita dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam program Ustadz Menjawab untuk edisi hari Kamis ini. Bersama saya Ahmad Fauzan dan telah hadir narasumber Ustadz Didi Joko Susilo STMT yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga dalam keadaan baik, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyimak acara ini hingga usai nanti pukul 5 sore. Tema hari ini kita masih melanjutkan tema di edisi yang lalu, cinta dan benci karena Allah. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz materi ini. Kemudian nanti di paruh kedua kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung, bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon, line SMS, telepon WhatsApp juga bisa dimanfaatkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Mukadimah akan disampaikan oleh Ustadz. Monggo silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Pesada FM, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih dipertemukan melalui acara Ustadz Menjawab yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik tentu maknanya dalam keadaan kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan kita. Tetap meyakini bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk yang sebaik-baiknya. Nah, insyaallah kemudian mendorong kita untuk dalam hidup ini berusaha agar kita beramal, berbuat, berperilaku mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu dan insya Allah kita lanjutkan lagi bahwa salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman memberikan cintanya, sayangnya tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan bagi orang yang saling mencintai karena Allah, Allah naungi di hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil qiyamah. 7 golongan itu yang sudah kita sampaikan juga, salah satunya adalah rajulun tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang mencintai karena Allah, ya. Bertemunya, berpisahnya karena Allah. Nah, pada kesempatan ini kita coba lihat salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan hal tersebut, bahwa bentuk cinta kita, bentuk kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya Allah berikan petunjuk, maka hendaklah kita orang-orang yang beriman itu saling mencintai sesama orang yang beriman, gitu. Jadi cinta kita, sayang kita, kecondongan kita, yaitu kecenderungan kita hendaklah tentu kepada orang-orang yang beriman. Bahkan ya, di dalam kita saling mencintai itu di sana kita mampu memberikan pengorbanan, ya, mampu mendahulukan itu, mampu mengutamakan ya kesejahteraan, kebaikan saudara kita, begitu. Ya, jadi kalau salah satu wujud kita mencintai, menyayangi ya saudara kita, tentu kita juga berharap agar saudara kita itu tidak susah, saudara kita tidak menderita, begitu. Nah, maka kita bisa baca petunjuk Allah di dalam Quran surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 8, ayat 9 yang
Allah kisahkan bagaimana idealnya orang yang beriman itu di dalam saling mencintai. Konteks ayat itu memang Allah mengisahkan bagaimana kaum muslimin, mukminin dari golongan muhajirin dan golongan ansor itu saling mencintai gitu loh. Nah, kita lihat di situ ya, terutama kita bisa ambil pelajaran dari kaum muslimin yang berasal dari golongan ansor ya. Bagaimana mereka rela mengorbankan, memberikan apa yang mereka miliki kepada saudaranya yang membutuhkan ya. Allah berfirman di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina tabawwa'ud daral walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun ya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni kaum Ansor. Jadi kita ingat ya bagaimana Nabi SAW ya dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu orang-orang muhajirin begitu. Nah, kemudian ketika sampai di Madinah, kaum muhajirin ini disambut oleh saudaranya, orang-orang yang tinggal di Madinah, yang sudah beriman, yang kemudian disebut kaum Ansor, itu menolong kan seperti itu. Nah, jadi mereka orang-orang Ansor itu ketika kedatangan saudaranya kaum muhajirin, mereka mencintai saudaranya kaum muhajirin ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Meskipun tidak ada itu hubungan kerabat, hubungan pertalian darah gitu. Tetapi cintanya karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu memberikan cintanya yang kemudian mendorong untuk mampu menjaga, mengusahakan agar saudaranya tidak susah, saudaranya tidak celaka gitu. Nah, cintanya ini bukan karena kepentingan ya, keduniaan, bukan karena saya punya maksud keduniaan gitu, bukan. Tetapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam diri orang yang saling mencintai, hilangkan apa? Penyakit-penyakit hati, iri, dengki, meri dan seterusnya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu itu. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum muhajirin gitu loh. Tidak milik ya gitu, misalkan oh saudara saya kok dapat ini dapat itu gitu, saya kok enggak gitu lah misalkan begitu. Enggak itu. Ketika saudaranya memperoleh kesenangan, memperoleh kebahagiaan, yang ada itu ikut bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini dalam tata pergaulan tidak mudah itu. Berapa banyak orang yang sakit hati melihat saudaranya memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Tetapi mestinya persaudaraan antara orang yang beriman ketika kemudian cintanya didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dalam hatinya itu keinginan meri begitu ketika saudaranya memperoleh kebaikan, keberhasilan, kesuksesan begitu. Tetapi malah mestinya kemudian merasa susah, merasa ikut prihatin ketika ada saudaranya yang kesusahan, kesulitan ya, diuji dengan penderitaan. Maka kemudian ada rasa empati yang mendorong untuk bagaimana supaya kesusahan, kesulitan saudaranya ini hilang gitu. Nah, enak sekali, indah sekali kalau di dalam kehidupan kita punya orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kita punya sahabat yang mencintai karena Allah. Kita punya tetangga yang mencintai karena Allah. Kita punya kerabat yang mencintai karena Allah gitu.
Yang ada itu nanti kebersamaan yang bagaimana supaya saudaranya selamat, bagaimana supaya saudaranya sejahtera, bagaimana supaya saudaranya bahagia begitu. Nggak ada iri-irian, nggak ada dengki-dengkian, seperti itu gitu ya. Dan mereka wa yusiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan saudaranya gitu loh. Meskipun walau kana bihim khososoh gitu loh. Meskipun juga sama-sama butuhnya gitu loh. Dalam hidup ini kita juga butuh. Tapi ketika kita melihat bahwa saudara saya ini jauh lebih butuh daripada saya, saudara saya ini kehidupannya jauh lebih susah daripada saya gitu. Saya saat susah-susahnya masih mudah ini ya akses makan. Saya saat susah-susahnya masih mudah akses kesehatan dan seterusnya begitu. Nah, saudara saya ini agak berat ini. Nah, maka kemudian dahulukan saudaranya. Usahakan ya membantu menolong saudaranya gitu. Nah, ketika jiwa-jiwa orang yang saling mencintai itu terhilangkan dari rasa kikir, rasa bakhil, rasa egois, mementingkan dirinya sendiri, maka beruntunglah orang-orang yang seperti itu. Wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang dipelihara dari kikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kita mulai berlatih itu. Diri kita itu mulai dilatih bahwa dalam kehidupan ini Allah perintahkan kita bersaudara itu. Orang yang beriman bersaudara. Mulai dari orang-orang yang terdekat kita, mulai tetangga kita, mulai kerabat kita, mulai sahabat-sahabat, teman kerja kita yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo saling mencintai karena Allah, yang kemudian wujud di dalam kehidupannya saling menolong karena Allah, saling mengutamakan karena Allah, saling perhatian karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian egoisme, keinginan hawa nafsu untuk saya paling sendiri misalkan itu mulai kita tahan gitu. Misalkan saya biar terlihat paling sukses sendiri, saya biar terlihat paling berhasil sendiri, paling kuasa sendiri, paling dan seterusnya itu ayo hilangkan. Paling pinter sendiri, paling guys, enggak. Semuanya mari kita rasakan bahwa apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini bagian dari sarana-sarana untuk meraih ridhonya Allah, meraih cintanya Allah. Salah satunya wujudkan dalam ayo cintai saudara kita. Ketika kita mencintai saudara kita, ya kita kemudian ada amal-amal sebagai wujud bahwa kita mencintai saudara kita. Saling menolong, saling mendahulukan, menjauhkan dari dengki, dari prasangka dan seterusnya. Insyaallah kehidupan kita kalau kita hiasi dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan memperoleh kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita bersama. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih Ustaz Riano sudah disampaikan. Dan kita jeda terlebih dahulu sambil menunggu untuk Anda nanti ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Kami beri kesempatan di sesi yang kedua, line telepon, line SMS maupun juga di telepon WhatsApp. Tetap bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu bersama kami dalam program Ustadz Menjawab. Dan kini saatnya berkesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan telepon WhatsApp di 08112553000. Seperti yang satu ini sudah ada saudara kita yang bergabung, coba kita terima di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Pak Basuki di Bobotsari, Purbalingga. Iya, silakan Pak Basuki. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan hadis barang siapa yang mati membela bendera golongan akan mati dalam keadaan syirik. Itu hadis riwayat siapa dan syarat atau perawinya siapa?
Mohon dijelaskan hadisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar ya Pak ya. Jadi memang ini salah satu larangan dalam agama kita untuk bergolong-golong ya. Karena Islam ini satu itu ya, tidak boleh kita di dalam berjuang ya mati kemudian karena membela kelompok, membela golongan gitu. Ya. Ini hadisnya di riwayat Muslim, ada satu hadis lewat Muslim ya gitu. Ini hadisnya saya bacakan Pak ya. Man qatala tahta royatin immiyah yakhdobu li asobiyah au yad'u ila asobiyah au yang suruh asobiyah fakutila fakitlatun jahiliyah itu. Jadi ini hadis riwayat Imam Muslim yang saya sampaikan. Ada beberapa riwayat memang. Barang siapa yang berperang di bawah panji fanatisme ya, golongan, kemudian marah karena golongan, menyeru kepada golongan atau kita sebut biasanya asobiyah begitu kan ya. Kemudian atau menolong karena golongannya. Lalu kemudian dia terbunuh gitu. Jadi berperang membela golongan, membela kelompoknya begitu. Bukan karena membela al-haq kebenaran gitu. Bukan karena membela Allah dan Rasulnya. Bukan karena membela dinullah, tetapi membela kelompoknya, golongannya, pendapatnya. Biasanya seperti itu kan gitu. Jadi dia berperang, dia berjuang karena asobiyah, karena kelompoknya, karena golongannya. Enggak peduli golongan saya itu benar atau salah, yang penting ini golongan saya. Enggak peduli golongan saya sesuai dengan Quran apa sunnah, yang penting ini golongan saya, maka saya bela. Sampai kemudian dia terbunuh, maka dikatakan fakitlatun jahiliyah, maka dia kematian dalam keadaan jahiliyah gitu. Itu hadis riwayat Muslim, ada di nomor 1848 gitu. Jadi asobiyah itu fanatisme golongan gitu. Jadi kalau sudah ini golongan saya, ini kelompok saya, maka benar apa salah saya bela, misalkan seperti itu tidak boleh. Kemudian ini yang paling benar itu kelompok saya, yang lain salah. Nah itu juga tidak boleh gitu. Itu asobiyah, membela karena golongan, karena kelompoknya. Nah kalau kemudian kita sampai berperang karena kelompok, berperang karena ini ya golongan, maka ketika kita kemudian terbunuh, maka dikatakan diancam oleh Rasulullah SAW terbunuh dalam keadaan jahiliyah. Nah tentu kita jauhkan diri dari hal-hal yang demikian. Al-haq, kebenaran, mesti mawafaqo kitaballah wa sunnatan nabi. Ya, al-haq yang benar itu sesuatu yang cocok dengan kitab Allah, cocok dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan cocok dengan hawa nafsu saya, bukan cocok dengan pendapat saya, bukan. Nah, demikian ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami Pak Basuki yang ada di Purbalingga. Kemudian berikutnya coba kita bacakan di WhatsApp Ustadz dari hamba Allah yang ada di cabang Gajah Mungkur Semarang. Ustadz mohon tausiahnya, saya selalu menjalankan sholat witir sebelum tidur. Apakah boleh? Jadi saat bangun sepertiga malamnya saya hanya sholat tahajud. Apakah boleh yang demikian? Terima kasih jawabannya Ustaz. Jadi dalam riwayat itu Rasulullah SAW itu pernah menjalankan witir di awal malam, di tengah malam ataupun di akhir malam. Ya, kalau witir di awal malam tentu setelah selesai sholat isya itu ya, setelah selesai sholat isya ya kemudian sholat witir. Kemudian tidur, nah misalkan seperti itu. Kalau kemudian nanti di tengah malam atau di akhir malam bangun, maka sholat malam saja, tidak usah sholat witir. Karena ada larangan dari Nabi SAW, witir 2 kali dalam 1 malam, tidak boleh gitu. Nah itu jadi Nabi SAW nasihatkan kalau yang khawatir tidak bisa bangun malam, maka berwitirlah di awal malam itu.
Nah, tapi kalau kita yakin bisa bangun di akhir malam, maka sholat witirnya dilakukan setelah sholat malam. Ya, misalkan kita sholat malam 8 rakaat, kemudian ditutup dengan witir 3 rakaat, seperti itu. Ya, jadi kalau tadi diajarkan di awal malam, boleh. Memang ada riwayat Rasulullah SAW mengerjakan sholat witir baik di awal malam, di tengah malam maupun di akhir malam. Itu sudah betul tadi yang dilakukan. Baik, kemudian berikutnya datang dari Pak Alastono yang ada di Purwodadi. Izin bertanya, Ustadz, istri saya ikut arisan yang ada yasinan dan tahlilannya. Dan kalau menang dilaksanakan di rumah. Sudah saya ingatkan, tapi masih nekat. Bagaimana sikap saya selanjutnya, Ustadz? Saya tidak bisa tegas karena lagi diuji sakit stroke. Mohon jawabannya, Ustadz. Jadi tetap saja perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan segenap kemampuan kamu, gitu. Ketika misalkan Allah beri amanah kita untuk didik, bimbing, jaga istri dan anak-anak dari api neraka, itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kewajiban kita sebagai suami, baik kita dalam keadaan sehat maupun sakit, kewajiban itu tetap melekat ada pada diri kita, gitu. Maka kewajiban kita ingatkan, nasihati, itu ya, istri kita, gitu. Arisan muamalah itu asalnya boleh, seperti itu misalkan ya. Misal arisan di kampung dan seterusnya boleh ya, itu. Tapi ketika kemudian nanti yang dapat arisan sekaligus menjadi tuan rumah untuk tahlilan. Nah sekarang kita bicara tahlilan, begitu. Tahlil itu kita memang paham beberapa riwayat, beberapa petunjuk Nabi SAW memang diperintahkan kita untuk membaca kalimat tahlil. Kalimat tahlil itu la ilaha illallah. Kalimat yang kalau akhir bacaan kita itu adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, gitu. Tetapi ketika menyelenggarakan tahlilan yang biasanya kemudian bacaannya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, bapaknya, ibunya, orang tuanya, atau anaknya, atau siapapun yang sudah meninggal, kita selama kita mengkaji belum tahu tuntunannya, belum tahu dasarnya dari Rasulullah SAW. Karena ini termasuk ibadah mahdhah yang sifatnya tauqifiyah, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kita ingat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, gitu. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen beramal, tetapi jangan-jangan karena kita tidak tahu, tidak punya ilmunya, apa yang kita lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segenap yang jenengan bisa, ya, misalkan lisan masih bisa menyampaikan, sampaikan itu kepada istrinya, kepada keluarganya, begitu. Jelaskan, ya, panjenengan sudah mendengarkan penjelasan saya tadi, mendengarkan sering kajian-kajian kita, sampaikan kepada istrinya, begitu. Insya Allah dengan semaksimal yang bapak masih bisa lakukan, dengan sampaikan peringatan kepada istrinya secara tegas, gitu, insya Allah nanti mudah-mudahan istrinya bisa mendengarkan, begitu. Itu mendengarkan, kemudian bisa tentu bersama-sama beramal meraih ridhonya Allah berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari. Demikian Bapak, ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian berikutnya datang dari Bapak Giono yang ada di Bantul. Mau tanya, saya di kampung sering membuka acara dengan marilah dibuka acara ini dengan kepercayaan masing-masing karena ada non-muslim, Ustadz, mohon pencerahannya. Ya, tidak usah begitu, ya tidak apa-apa, begitu kan, ya. Jadi ketika Bapak misalkan mungkin sebagai kepala desa atau kepala RT, RW, begitu, misalkan kita sebagai muslim, ya mari kita mulai acara ini dengan basmalah, itu sudah selesai, begitu. Itu sudah selesai kalau mau mengandung begitu. Insya Allah nanti yang lain yang
menyesuaikan sendiri kan. Yang kalau yang bukan Islam nanti kan tidak membaca basmalah itu, mungkin baca dengan bacaannya sendiri kan begitu, dengan keyakinannya. Tapi Bapak cukup tadi karena Bapak sebagai seorang Muslim, maka memulainya tentu dengan harapan agar kegiatan yang Bapak lakukan itu diridhoi oleh Allah gitu. Kalau memulainya dengan basmalah, mudah-mudahan kegiatannya tidak menuju kepada maksiat gitu. Nanti yang usul-usul di situ bukan maksiat. Kenapa? Loh, lah kalau kita belajar ya, ketika kita mengawali pekerjaan kita dengan basmalah, menyebut Allah, itu dimaknakan bahwa saya melakukan pekerjaan ini karena Allah gitu. Kalau Bapak misalkan pemimpin di kampung, pemimpin di satu wilayah, ketika mengawali musyawarahnya karena Allah, tentu kemudian hasil musyawarahnya semuanya gagasan-gagasannya adalah sesuatu yang membawa maslahat, sesuatu yang membawa kepada kebaikan, tidak usul-usul sesuatu kepada yang keburukan gitu. Kalau musyawarahnya dimulai ya, misalkan nanti musyawarah 17 Agustus nih, sebentar lagi kita 17 Agustus ya, kemudian musyawarah di RT, di RW, kita awali dengan basmalah. Nah, tentu kemudian nanti acaranya tidak usul nanti kita acaranya minumannya pakai minuman keras. Kalau acaranya dimulai dengan basmalah, acaranya kita selenggarakan karena Allah, masa acaranya diisi dengan maksiat kepada Allah, kan begitu. Itu harapannya seperti itu Bapak. Kalau Bapak sebagai Muslim kemudian mendapat amanah pimpinan di kampung, di wilayah, ya bawa kampungnya, bawa wilayahnya untuk menuju kepada ketakwaan kepada Allah gitu loh. Jangan biarkan kemaksiatan ada pada wilayah, ada pada kampung yang Bapak pimpin. Demikian ya gitu. Ya. Kemudian Ibu Pipin yang ada di Semarang, mohon tausiahnya, apabila saat sujud dalam sholat saya berdoa kepada Allah, minta dijadikan hambanya yang senantiasa bersabar dan selalu bersyukur atas setiap ujian yang diberikan, langsung dijawab Allah dengan memberi ujian hidup yang menurut saya berat sampai saya takut untuk berdoa seperti itu lagi. Ustadz, bagaimana dengan sikap saya ini? Terima kasih tausiahnya. Ibu, jadi perlu dikenali bahwa perjalanan hidup kita itu suka apa tidak, sudah Allah pastikan kita akan berada pada dua ujian itu ya. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 Allah mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Artinya hidup kita itu menuju pada satu titik kembali kepada Allah. Semua makhluk ya, semua makhluk yang Allah hidupkan di dunia, perjalanannya adalah menuju kepada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak ada ya, meskipun dia penguasa ya, kekuasaannya besar, meskipun dia hartawan, hartanya banyak, itu pasti sama ya, rakyat biasa juga sama, semuanya menuju kepada kembali kepada Allah. Nah, dalam proses untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu titipi kita ujian untuk melihat ini mana hambanya yang imannya benar, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Robnya, sebagai Tuhannya, penciptanya, yang memberi rizki kepadanya, yang mengampuni dosa-dosanya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku datangkan ya keburukan dan kebaikan sebagai ujian itu. Boleh kita berdoa ya, mohon kepada Allah ya supaya dijauhkan dari ujian-ujian yang berat, supaya jangan kita itu diberi sesuatu yang berat begitu. Seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat yang terakhir itu Ibu nanti bisa baca di sana. Ketika Allah firmankan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, maka kemudian Allah ajarkan melalui ayat itu kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana gitu. Ya Allah, jangan ya kami dihukum karena salah, karena lalai begitu. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Itu sebelumnya Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Rabb kami, jangan Engkau berikan kepada kami beban ya sebagaimana orang-orang sebelum kami gitu. Ya. Wala tuhamilna ma la taqata lana bih. Jangan kami diberi ujian yang kami tidak sanggup ya memikulnya begitu.
Nah, itu mohon kepada Allah agar berdoa seperti itu boleh gitu. Nah, tentu kemudian Allah ajarkan supaya kita bisa tetap bersyukur, supaya menjadi hamba yang bersyukur ketika Allah karuniakan nikmat gitu. Ya, belajar bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat nikmat yang sedemikian luar biasa tetap kembali kepada Allah, tidak sombong. Hada min fadli Rabbi, kata beliau seperti itu. Ini karunia dari Robku, Tuhanku, liyab luani, untuk menguji aku, askur am akfur, apakah aku bersyukur atau kufur, begitu. Ya, sebaliknya ketika kemudian ya kita tidak bisa meminta, tetapi bisa jadi ujian yang tidak kita sukai datang pada kita, maka Allah ajarkan istainu bis-sabri was-shalah, itu mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sudah betul tadi Ibu sujud, mohon mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian datang ujian, tetaplah bersabar. Sabar kita maknai tetap senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Tidak kemudian menyalahkan Allah, kenapa ya Allah saya kok yang diuji ini, padahal saya sudah sujud, padahal saya sudah berdoa kepadamu ya Allah, kenapa malah engkau yang diuji dengan kesulitan-kesulitan ini? Kenapa bukan itu orang-orang lain itu aja yang diberi? Bukan begitu ya. Tetap bersabar dengan ujian itu. Kalau misalkan sakit ya tetap berikhtiar, mohon ya, dengan usaha-usaha supaya nanti Allah sembuhkan ya. Kemudian tetap berprasangka baik kepada Allah, tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya Allah beri itu ya ujian yang tidak menyenangkan bagi kita supaya kita itu jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya manusia itu ya seringnya berdoanya itu ketika kita susah, ketika kita penderita, itu lebih sering menyebut Allah, lebih sering mohon kepada Allah. Nah, kadang-kadang kalau kita diberi kesenangan, kita lupa, lalai. Maka ketika Nabi SAW kabarkan, kalau orang diberi kesusahan, penderitaan, dia tetap bersabar, maka Allah gugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun dari pepohonan itu. Seperti itu Ibu. Mudah-mudahan Allah tetap karuniakan kesabaran dari ujian-ujian Allah yang bisa jadi tidak menyenangkan hawa nafsunya, dan tetap bersyukur dengan segala nikmat yang Allah karuniakan pada Ibu. Demikian ya. Kemudian berikutnya datang dari hamba Allah yang ada di Wonosobo, mohon izin bertanya Ustadz, apakah sah jika kita berwudu tetapi jumlah membasuhnya berbeda? Jadi kan kita sering biasanya mengacu pada 3 kali begitu kan ya itu. Tetapi sebenarnya kan tidak harus 3 kali begitu. Kalau sekali sudah cukup merata ya sudah begitu, membasuh tangan, basuh kaki dan seperti itu. Kecuali yang mengusap ya. Di dalam mengusap kepala itu di dalam riwayat disebutkan hanya 1 usapan ya, mulai dari kepala depan, bagian depan, kemudian sampai tengkuk, kemudian mengembalikan lanjut ke mengusap telinga, itu 1 kali usapan. Kalau misalkan berkumur boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, jangan berlebih-lebihan gitu ya, karena tidak mantap itu ya, kayaknya belum ini, maka di bulan-bulan ini nggak boleh berlebih-lebihan gitu ya. Jadi sekali cukup ya boleh, 2 kali ya boleh, itu 3 kali juga boleh. Demikian ya dalam berwudu. Baik, demikian tadi pertanyaan terakhir di episode sore hari ini. Ustadz sebagai penutupnya bisa disampaikan silahkan. Baik, para pemirsa MTA TV, pendengar Pesada FM, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini banyak hal yang bisa menjadi pelajaran untuk kita. Dan karena memang Allah turunkan Quran ini memang sebagai mauidhah, sebagai pelajaran untuk kita. Maka bersyukurlah hamba Allah yang senang membaca Quran, senang mengkaji Quran, senang mendiskusikan Quran. Insya Allah di sana nanti akan ketemu pelajaran-pelajaran. Insya Allah di sana akan ketemu obat-obat yang bisa menenangkan, menenteramkan hati kita. Karena memang Allah turunkan Quran ini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin.
Dan dia Allah yang menurunkan Quran itu sesuatu yang menjadi asyifa, obat, sesuatu jadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka tetap teruslah membaca Quran, teruslah merenungkan makna dari ayat-ayat Quran yang kita baca. Teruslah berdiskusi tentang ayat-ayat Quran ini. Teruslah hadir di majelis-majelis di mana dibaca, didiskusikan, dikaji ayat-ayat Allah. Insya Allah Allah akan turunkan ketenangan, ketentraman bagi kita di dalam menjalani amanah kehidupan ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz kehadirannya dan juga tausiahnya di sore hari ini. Insya Allah lain kesempatan bisa kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti program Ustadz Menjawab sore hari ini. Sampai jumpa di pekan mendatang. Saya Ahmad Fauzan segera undur diri. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.